Bab 1823. Menurutku itu tidak akan berhasil. Mustika Ratu Group tidak berada di bawah manajemen Hughes, dan semua produk mereka meninggalkan catatan terperinci saat kami mendistribusikannya. Jika saya mengutak-atik mereka, mereka akan mengetahui bahwa saya yang melakukannya. Gordon menggelengkan kepalanya. Gordon bukan orang bodoh yang tahu bahwa Joel bermaksud melayaninya sebagai ganti kejatuhan Mustika Ratu Group. Meskipun Gordon ingin menyingkirkan Iwan juga, Gordon tidak ingin mempertaruhkan pekerjaan dan nyawanya demi hal itu. Jangan khawatir, kamu tidak akan disalahkan. Carilah dirimu sendiri sebagai kambing hitam sehingga orang lain tidak akan menyalahkanmu, kata Joel. Itu mungkin benar, tapi, kata Gordon ragu-ragu, selama dia bersedia membayar, tidak sulit baginya untuk mencari kambing hitam di perusahaan tersebut. Namun sebagai penanggung jawab, dia tetap harus memikul tanggung jawab sampai batas tertentu. Ini bukan untuk didiskusikan, Tuan Bayu. Mari kita perjelas di sini. Kamulah alasannya Asep dan saya terluka. Dan jika Anda setuju untuk membantu, aku akan mentraktirmu pesta dan kita bertiga bisa bersenang-senang di sini. Namun jika kamu menolak membantu, ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Joel mengancam dengan dingin. Oh baiklah kalau begitu. Gordon menggigil di hadapan Joel yang mengintimidasi dan akhirnya setuju. Gordon membenci Iwan, jadi dia ingin Mustika Ratu Group dibubarkan juga selama dia mendapatkan kambing hitam seperti yang disebutkan Joel. Gordon tidak akan terpengaruh. Saya senang Anda adalah orang yang berakal sehat. Mari kita bekerja sama, Tuan Bayu. Joel tertawa, nadanya sombong seolah dia sudah bisa melihat kemenangannya. Di sebuah rumah mewah di pinggiran, Iwan sedang makan malam bersama keempat wanita itu, sambil mendiskusikan secara acara yang terjadi di Mustika Ratu Group pada hari itu. Iwan, jika keluarga Hilton mengincar Mustika Ratu Group, kita harus ekstra hati-hati mulai sekarang. Tari berkata dengan cemas. Ya, aku tahu mengingat kesuksesan Mustika Ratu Group sejauh ini, saya tidak perlu takut jika keluarga Hilton berniat bersaing dengan kita dengan baik, tetapi saya khawatir mereka akan bertindak kotor. Iwan berhenti sejenak dan melanjutkan, bagaimanapun saya berencana untuk fokus memproduksi pil alkimia mulai besok, sehingga grup Bio Farma dapat meluncurkan upaya penjualan kedua sesegera mungkin. Saya akan mencoba merekrut 2 praktisi bela diri di tahap semi yang muna atau tahap yang muna. Kalau begitu, dengan praktisi bela diri yang lebih kuat untuk melindungi kita, kita semua akan lebih aman, kata Iwan. Iwan mendapat banyak musuh sejak dia datang ke wilayah selatan, dan karena dia tidak memiliki status di komunitas, baik grup Bio Farma maupun grup Mustika Ratu menjadi rentan. Orang bisa menerobos masuk kapanpun mereka mau, yang berulang kali membahayakan nyawa Tari dan yang lainnya, dan Iwan merasa terganggu karenanya. Keamanan di grup Bio Farma dan grup Mustika Ratu tetap menjadi perhatian terbesar, dan Iwan perlu merekrut praktisi bela diri yang kuat untuk menyelesaikan situasi ini sesegera mungkin. Jika Iwan bisa merekrut praktisi bela diri di tahap semi yang muna atau tahap yang muna, keselamatan Tari dan yang lainnya akan terjamin. Bab 1824. Apa? Kamu ingin merekrut praktisi bela diri di tahap semi yang muna atau yang muna? Dengan serius, Tari dan 3 lainnya tersentak tak percaya. Iwan, apakah kamu demam atau apa? Seorang praktisi bela diri di tahap semi yang muna A sudah dianggap sebagai yang teratas di wilayah selatan. Dan hanya keluarga kuat yang memiliki apa yang diperlukan untuk mengembangkan praktisi bela diri yang begitu kuat. Belum lagi seorang di tahap yang muna tidak mungkin merekrut orang seperti itu. Prina mengulurkan tangannya ke dahi Iwan seolah-olah dia sedang menguji suhu tubuhnya. Saya tidak sakit, jangan khawatir, aku punya keinginanku. Iwan menjauhkan tangan Rina. Membuatlah sesukamu, kamu sendiri bahkan tidak berada di tahap alam yang muna, tapi mengapa seorang di tahap semi yang muna atau lebih tinggi ingin mengikutimu? Apakah kamu menganggap semuanya bodoh? Rina pun mendengus. Seniman
Bela diri selalu menghargai kekuatan di atas segalanya. Karena Iwan tidak memiliki kekuatan di wilayah selatan dan masih jauh dari mencapai tahap semi yang mudah, Iwan tidak dapat merekrut seseorang dengan level itu untuk bekerja untuknya. Itu tidak realistis. Tari, Yuni, dan Ratna menggelengkan kepala karena mereka semua mengira Iwan merencanakan hal yang mustahil. Baiklah, mari kita bicarakan itu nanti. Ayo kembali berlatih dan naik level secepat mungkin. Dengan begitu kita juga akan lebih mampu melindungi diri kita sendiri. Iwan mengubah topik pembicaraan. Pelatihannya dalam seni bijak mencapai hambatan dan jauh lebih sulit untuk mendapatkan terobosan dibandingkan dengan seorang yang berlatih seni bela diri. Jadi Iwan tidak melihat tanda-tanda terobosan sejauh ini. Oleh karena itu, Iwan hanya bisa mencurahkan lebih banyak kerja keras untuk pelatihannya dengan harapan mencapai tingkat kekuatan berikutnya. Setelah itu tercapai, Iwan bisa mengambil buah malaikat untuk mencapai fase inti emas, sehingga Iwan akan mendapatkan kekuatan lebih besar. Tentu, ayo pergi. Tari, Yuni, dan Ratna setuju dan berdiri dari tempat duduk mereka. Setelah semua yang terjadi akhir-akhir ini, mereka semua menyadari bahwa mereka terlalu lemah dan mulai menjadi beban bagi Iwan. Jadi mereka berencana untuk fokus pada latihan mereka agar bisa membantu Iwan. Bertentangan dengan antusiasme mereka, Rina yang sering menikmati pelatihan malah bersandar ke meja dengan murung. Rina, ada apa? Ketiganya terkejut melihat betapa kehilangan motivasinya Rina. Saya telah bekerja sangat keras selama lebih dari setengah bulan, tetapi saya masih berada di tahap semi alam Rigana dan saya tidak bisa mencapai tahap alam Rigana. Selain itu, saya bahkan tidak bisa meminum pil energi murni tingkat menengah. Saya sangat frustasi, kata Rina. Rina telah mencapai tahap semi alam Rigana beberapa minggu yang lalu. Meskipun tahap alam Rigana hanya berjarak 1 level dari tahap semi alam Rigana, sangat sulit bagi seseorang untuk menutup kesenjangan tersebut. Bahkan jika Rina adalah seorang jenius dalam 1 dari 1.000.000 dan mendapat bantuan mutiara spiritual, Rina tidak mampu membuat banyak kemajuan. Pil energi murni tingkat menengah dapat membawa praktisi bela diri di tahap semi alam Rigana ke tahap alam Rigana. Namun, Rina sudah meminum 1 pil energi murni dasar di kota Jogja, jadi Rina tidak dapat meminum pil lagi secepat itu, dan Rina merasa frustasi. Bab 1825. Kaulah yang bersikeras meminum pil energi murni dasar. Apakah kamu tidak menyesal melakukan hal itu sekarang? Iwan memutar matanya ke arah Rina. Pil energi murni dasar yang diambil Rina dicuri dari Iwan ketika Iwan terlalu lemah untuk bergerak dan Iwan masih menyimpan dendam. Apa gunanya membicarakan hal itu sekarang? Sebuah ide terbentuk di kepalanya dan Rina meraih lengan Iwan. Iwan, kamu punya banyak trik di lenganmu. Pikirkan sesuatu dan bawa aku ke tahap alam Rigana. Ayolah. Kamu tidak bisa meminum 2 pil energi murni dalam waktu singkat dan mau bagaimana lagi, kata Iwan. Mustahil kamu tahu sesuatu yang dapat membantu saya. Bantu aku saja, oke? Dia mengayunkan lengannya ke depan dan ke belakang dan memohon dengan manis. Iwan pun tersentak ketika dia merasakan sesuatu yang lembut menempel di lengannya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Menyadari ekspresi aneh di wajah Iwan, Rina segera menyadari bahwa dia sedang menempel pada Iwan dan tersipu. Alih-alih melepaskannya, Rina mendekatkan tubuhnya ke arahnya dan menyeringai. Lihatlah, bukankah mereka besar? Iya, Iwan pun mengangguk tanpa sadar. Baru setelah Tari dan 2 orang lainnya menatapnya, Iwan tersentak dan menarik lengannya seolah-olah dia tersengat listrik. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Saya tahu mereka besar. Rina memusingkan dadanya dengan bangga. Kenapa kamu? Ekspresi Iwan menjadi gelap saat dia tidak bisa berkata-kata. Rina adalah seorang wanita mungil dengan wajah polos, tapi Rina harus mengakui bahwa dia memiliki sosok yang luar biasa. Mungkin seperti Layla di Mobile Legends. Badannya kecil,
pistolnya besar. Seperti itu. Baiklah, kamu bersenang-senang. Pikirkan sesuatu untuk membawaku ke tahap alam Regina, atau aku akan tidur di kamarmu. Rina memutuskan untuk mengancamnya agar dia tidak mengabaikannya. Apa? Iwan, Tari, dan yang lainnya terengah. Apakah kamu sudah gila, Rina? Bagaimana bisa seorang wanita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Iwan bertanya dengan benar. Hatinya hancur ketika dia tahu Tari akan membunuhnya jika Rina bermalam di kamarnya. Malu? Mengapa saya harus malu? Rina tertegun sejenak. Iwan, apa yang kamu pikirkan? Maksudku, aku akan tidur di kamarmu bersama Tari dan kamu akan tidur di kamarku mulai sekarang. Rina tersipu merah dan mencubit pinggang Iwan. Oh, jadi begitu, kamu menakuti saya. Iwan menggertakkan gigi kesakitan, tapi merasa lega saat menyadari dia salah faham.